Novia. Saya Lia Khaira Umah. Saya Marsalia Heni. Saya Mary F. Babaro. Dan saya Monica Sastra. Kami di sini akan membahas materi tentang e-commerce yang dimulai dari pengertian, sejarah dan perkembangan, perbedaan, peran, jenis, infrastruktur, dan kemudian manajemen risiko. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Proses ini melibatkan pertukaran produk atau layanan antar bisnis, konsumen atau keduanya. Nah, bisnis e-commerce ditunjukkan oleh platform seperti situs web, aplikasi seluler, atau pasar online. Jika dulu e-commerce menggambarkan sebuah proses sederhana pembelian konsumen dan situs e-commerce, misalnya istilah ini telah meluas seiring kemajuan teknologi. Saat ini, e-commerce dapat merujuk pada perdagangan bisnis ke bisnis atau transaksi bisnis internet. Sejarah perkembangan e-commerce. E-commerce bermula pada tahun 1962 saat C.Z.R. Lickler memperkenalkan konsep dasar jaringan komputer. Pada 1969, peneliti dari MIT atau Lawrence G. Roberts bekerja sama dengan DARPA atau Defense Research Project Agency Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang menjadi cikal bakal internet. ARPANET pada awalnya digunakan untuk kepentingan militer dan akademik. Namun, seiring berjalannya waktu, jaringan ini berkembang menjadi platform yang lebih luas. Nah, pada tahun 1970, teknologi yang dikenal sebagai Electronic Fund Transfer atau EFT mulai diterapkan yang memungkinkan adanya transfer dana antar bank secara elektronik. Hal ini merupakan terobosan pertama dalam dunia e-commerce meskipun terbatas pada beberapa perusahaan besar. Selanjutnya, pada tahun 1979, Electronic Data Interchange atau EDI diperkenalkan sebagai metode untuk pertukaran data bisnis antara perusahaan yang menjadi fondasi penting. Era 1990-an menjadi titik balik penting dalam perkembangan e-commerce dengan munculnya World Wide Web atau WWW yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan lebih mudah. Pada tahun 1994, Jeff Bezos mendirikan Amazon yang kemudian menjadi salah satu raksasa e-commerce terbesar di dunia. Pada tahun yang sama, eBay juga membawa konsep baru dalam e-commerce yaitu C2C atau Consumer to Consumer. Di Indonesia, e-commerce mulai berkembang pada tahun 1996 dengan berdirinya Divicom Interbumi atau DiNet yang perkenalkan konsep mall online pertama yang dikenal dengan D-Mall. Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, semakin banyak platform e-commerce yang muncul seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk membeli berbagai produk melalui internet. Kemudian ada perbedaan e-commerce dengan perdagangan konvensional. Yang pertama yaitu tempat. E-commerce mengandalkan platform online seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan lainnya untuk melakukan pelayanan dan promosi. Sedangkan konvensional mengandalkan tempat fisik seperti toko, pasar, dan tempat penjualan langsung untuk melakukan segala bentuk pelayanan, mulai dari penjualan, transaksi, dan lainnya. Yang kedua yaitu target market. E-commerce memiliki jangkauan pasar lebih luas dibandingkan bisnis konvensional. E-commerce memfokuskan target pasar pada tingkat nasional atau global karena e-commerce berbasis internet yang bisa diakses oleh siapa saja. Sedangkan konvensional fokus pada target pasar lokal karena terbatas dengan keadaan geografi dan hadirnya tampak fisik. Nah, untuk itu bisa dikatakan bahwa bisnis digital lebih fleksibel daripada bisnis konvensional karena dapat digunakan oleh calon pembeli dan pembeli dari mana saja dengan waktu seperti apapun selama mereka tersambung dengan internet. Sedangkan konvensional terbatas pada waktu dan tempat karena mereka memiliki jam aktifnya sendiri. Yang ketiga yaitu interaksi pelanggan.
Pada e-commerce memiliki interaksi pelanggan yang lebih terbatas karena dilakukan secara online. Perdagangan konvensional itu memiliki interaksi pelanggan yang dilakukan secara langsung karena melibatkan interaksi fisik dan komunikasi tatap muka. Yang keempat yaitu keamanan transaksi. Pada e-commerce memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi karena dilakukan secara online, sedangkan perdagangan konvensional memiliki risiko keamanan yang lebih rendah karena transaksi dilakukan secara fisik. Yang kelima yaitu kemudahan. Pada e-commerce menawarkan kemudahan berbelanja secara online tanpa harus pergi ke tempat belanja. Sedangkan konvensional memerlukan usaha untuk pergi ke tempat penjualan. Yang keenam yaitu promosi. Dalam hal promosi ini, e-commerce cenderung untuk memanfaatkan kehadiran dari teknologi. Sehingga e-commerce sering menggunakan pemasaran digital melalui iklan online dan media sosial. Sering kita temui banyak iklan online ketika mengoperasikan sosial media, salah satu bentuk promosi mereka. Nah, sedangkan konvensional memiliki konsep promosi dengan cara menyebarkan brosur dan iklan cetak. Peran e-commerce dalam sistem informasi akuntansi dan biasa disingkat adalah SIA. Nah, ada beberapa peran penting e-commerce dan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, salah satu keunggulan e-commerce adalah kemampuannya dalam melakukan transaksi secara otomatis. Nah, setiap transaksi yang terjadi di platform e-commerce, misalnya pembelian barang, pengambilan atau diskon, otomatis pencatatan dalam sistem informasi akuntansi. Dengan proses otomasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi jadi jauh lebih cepat dan risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan. Yang kedua, akses data real time. E-commerce memberikan akses data secara real time. Artinya, pengusaha bisa membantu penjualan dan keuangan secara langsung. Nah, hal ini sangat penting untuk membuat keputusan cepat. Misalnya, ketika perlu mengubah strategi pemasaran atau mengatur persediaan barang. Nah, yang ketiga, itu otomatisasi proses akuntansi. Dengan sistem e-commerce, banyak proses akuntansi yang diotomatisasi. Misalnya, penerimaan, pembayaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan bulanan bisa dilakukan tanpa perlu menginput manual. Hal ini mengurangi beban kerja akuntan dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Jenis-jenis e-commerce. Nah, yang pertama yaitu B2C, Business to Consumers. E-commerce B2C merupakan model bisnis di mana transaksi dilakukan antara bisnis dan konsumen akhir. Nah, model ini adalah yang paling umum di dunia e-commerce, di mana konsumen memiliki akses langsung ke berbagai produk dan layanan melalui platform online. Nah, contoh nyata dari model B2C adalah toko online seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia, di mana pelanggan dapat memilih, membeli, dan menerima produk dengan beberapa klik saja. Nah, yang kedua yaitu B2B, Business to Business. Nah, model B2B ini di e-commerce menghubungkan bisnis dengan bisnis lain sebagai target pasar utamanya. Nah, jenis ini melibatkan transaksi antara produsen grosir atau distributor. Nah, platform seperti Alibaba dan Thomasnet adalah contoh utama dari jenis e-commerce ini. Nah, yang ketiga yaitu C2C, Consumer to Consumers. Nah, model C2C ini memungkinkan konsumen untuk menjual langsung kepada konsumen lain melalui platform online.
Ini menghapus peran transaksi antara perantara yang memungkinkan pengguna untuk menjual barang bekas atau buatan tangan. Nah, contoh populer dari model ini adalah eBay atau Etsy, di mana individu dapat menjual barang langsung kepada pembeli lain. Nah, yang keempat yaitu C2B, Consumer to Business. Nah, model dari C2B ini membalik dari model bisnis tradisional dengan memungkinkan individu untuk menjual produk atau jasa mereka ke bisnis. Ini sering terjadi di sektor seperti fotografi stok, di mana fotografer menjual foto mereka ke platform seperti Shutterstock, atau di bidang influencer marketing, di mana individu menawarkan jasa pemasaran mereka ke merek. Nah, yang kelima yaitu B2G, Business to Government. Nah, model B2G ini melibatkan transaksi antara bisnis dan badan pemerintah. Contoh dari ini termasuk perusahaan yang menyediakan peralatan atau jasa untuk proyek pemerintah. Nah, platform seperti Shiner Trade dan Onvia menawarkan jasa lelang dan pengadaan elektronik yang memudahkan bisnis untuk tender pemerintah. Nah, yang keenam yaitu G2B, Government to Business. G2B ini adalah jenis dari e-commerce yang menjadi kebalikan dari B2G, di mana pemerintah menyediakan layanan atau informasi kepada sektor bisnis. Platform seperti portal pemerintah untuk pendaftaran bisnis atau situs lelang surplus pemerintah adalah contoh dari G2B tadi. Nah, yang terakhir yaitu G2C, Government to Consumers. Nah, model G2C ini melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan warganya. Contohnya termasuk portal layanan publik seperti pengajuan pajak online, pendaftaran kendaraan, atau pemesanan paspor. Platform seperti eKTP di Indonesia adalah contoh dari model ini. Baiklah, saya Valeria Mariago akan melanjutkan materi mengenai infrastruktur e-commerce. Infrastruktur e-commerce adalah tulang punggung dari platform jual beli online. Ini mencakup berbagai aspek yang bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman belanja online yang lancar dan memuaskan bagi pelanggan. Aspek-aspek tersebut meliputi teknologi dan akses, layanan dan dukungan, keamanan dan kepercayaan, serta manajemen dan operasional. Dari sisi teknologi, infrastruktur e-commerce meliputi website yang mudah diakses dan digunakan, platform e-commerce yang tepat dan dapat diskalakan, serta koneksi internet yang stabil dan cepat. Di sisi lain, pelanggan juga memerlukan sistem pembayaran yang aman dan beragam, logistik pengiriman yang efisien, serta layanan pelanggan yang responsif untuk menjawab pertanyaan dan menangani keluhan. Keamanan data juga sangat penting dalam infrastruktur e-commerce. Sistem keamanan yang kuat diperlukan untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan mencegah penipuan. Terakhir, manajemen inventaris yang akurat dan sistem analisis data untuk memahami perilaku pelanggan merupakan faktor penting untuk menjalankan operasional bisnis secara efisien. Infrastruktur e-commerce yang baik seperti kecepatan respon penjual dan kemudahan penggunaan website berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. E-commerce menekankan pentingnya gaya komunikasi online yang ramah dan profesional untuk menciptakan hubungan yang positif dengan pelanggan. Singkatnya, infrastruktur e-commerce yang komprehensif dan efisien adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belanja online yang positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Seri selanjutnya tentang manajemen resiko dalam e-commerce. Nah, manajemen resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan sebuah organisasi atau kegiatan. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat risiko. Nah, sambil memaksimalkan peluang yang ada.
Menurut para ahli, berikut ini adalah beberapa definisi tentang manajemen risiko. Yang pertama, International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO. Nah, manajemen risiko yang didefinisikan sebagai penerapan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan memanfaatkan kerangka kerja yang terkoordinasi dan berkesinambungan dalam seluruh organisasi. Nah, yang kedua, Project Management Institute atau yang disingkat dengan PMI. Nah, manajemen risiko adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif yang terjadi terhadap tujuan dari proyek tersebut. Nah, yang ketiga, Komite of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau yang disingkat dengan COSO. Nah, manajemen risiko adalah proses yang didukung oleh suatu struktur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko organisasi secara efektif guna memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam semua definisi tersebut, manajemen risiko ditekankan sebagai pendekatan yang sistematis yang melibatkan identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengelolaan risiko. Nah, manajemen risiko ini melibatkan penggunaan terhadap berbagai metode dan teknik seperti analisis risiko, penilaian risiko, modelan risiko, dan pengendalian risiko dalam memantau risiko secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks bisnis, manajemen risiko menjadi penting karena dapat membantu organisasi mengidentifikasikan dan mengatasi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis atau merugikan keuangan serta merusak reputasi dan menghambat pencapaian tujuan strategi. Nah, dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada di lingkungan bisnis dinamis.